Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sedulurku semua? Sudah lama sekali ya kita nggak bertemu. Sudah 1 bulan lebih ini. Mohon maaf ini baru bisa menyempatkan untuk buat konten lagi karena memang servisan die maker lumayan overload ini lur. Dan juga kemarin ada gangguan di masalah bea cukai ya, pengiriman spare partnya agak terlambat jadi sempat tersendat untuk servisnya ya. Oke, tapi sekarang sudah normal kembali lur, sudah bisa menerima servisan lagi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan loncengnya ya untuk yang belum subscribe karena subscribe itu gratis. Oke lur, langsung saja ke pokok pembahasan ya. Untuk kali ini yang akan saya bahas masih terkait die maker, yaitu tentang banyaknya keluhan lampu die maker yang harga 300 ribuan. Ini meskipun kiproknya normal ataupun kelistrikan motornya normal, tetapi lampu ini gampang mati lur, khususnya di jarak dekat ya. Ini lampunya lumayan terang, menurut saya untuk tingkat keterangannya lumayan. Tetapi sayangnya memang untuk jarak dekatnya gampang mati. Untuk kualitas komponen atau perbedaan komponen maupun cahayanya kemarin sudah saya jelaskan di konten sebelumnya ya, perbedaan lampu die maker yang menggunakan baut kecil dan baut besar. Untuk lampu yang 300 ribuan ini lur, ini menggunakan baut besar ya. Terlihat jelas bautnya ada topinya. Ada lingkarannya di pinggir ya, ini lebih besar, lebih lebar. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara menghindari atau mengatasi lampu ini agar lebih awet lur, umurnya lebih panjang, dengan bermodalkan hanya Rp1.000 ya, hanya Rp1.000. Insya Allah bisa menghindari atau memperpanjang umur lampu ini. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan dulu lur, untuk tips agar lampunya awet, kita selalu kontrol ya untuk kelistrikan. Yang pertama kita selalu kontrol bisa dengan memasang voltmeter pada motor kita. Jadi selain aki yang berperan penting pada kelistrikan motor adalah ini lur, kiprok lur. Jadi kiprok ini sangat berpengaruh pada keawetan lampu juga. Apabila kiprok ini mengalami error atau over tegangan, biasanya larinya nanti akan ke lampu die maker ini dan juga bisa merusak aki juga lur. Karena ini untuk die maker jalurnya diambilkan dari jalur pengisian aki atau ikut aki ya. Selalu periksa besarnya tegangan kiprok ya, agar lampu juga awet dan akinya tidak mudah rusak lur. Untuk yang kedua, itu kerusakan lampu die maker memang dari kualitas lampunya lur. Dari kualitas lampu memang untuk jenis ini ya, khususnya memang dari lampunya rata-rata jarak dekatnya kurang tahan lur. Matinya biasanya sebelum mati dia akan berubah warna kebiru-biruan ya, semakin redup dan akhirnya mati. Penyebabnya memang dari kualitas LED-nya yang wattnya memang kecil, tetapi disuplai dengan arus dan tegangan yang setara 15 watt atau 20 watt. Jadi tidak tahan panas dan akhirnya terbakar. Karena pendinginnya juga atau pendingin di PCB-nya juga tipis, makanya lampu ini tidak tahan panas dan akhirnya mati. Bagaimana cara mengatasinya lur? Untuk yang kedua ini sangat gampang sekali, cukup bermodalkan Rp1.000. Sebenarnya sangat simpel, jadi tanpa kita harus bongkar lampunya, cukup dengan Rp1.000 kita bisa memperpanjang umur lampu atau menghindari lampu gampang mati lur. Ya ini ya, ini bukan permen lur. Ini adalah komponen yang akan kita gunakan sebagai penahan atau tahanan
pada lampu Daymaker 300 ribuan ini lur. Ini juga bisa diterapkan untuk semua jenis lampu Daymaker. Ini namanya resistor kapur ya. Ini besarnya 5 watt. Ukuran atau nilainya ada dua ini. Yang sering saya gunakan adalah dua ukuran ini lur. Untuk yang pertama ini 0,47 ohm untuk lampu yang baru, yang masih segel ya. Ini 0,47 ohm 5 watt. Dan juga 0,22 ohm 5 watt untuk lampu yang sudah saya servis atau lampu baru yang saya upgrade. Saya sesuaikan ampernya, kemudian saya pasang ini di jalur massa lur, atau jalur ground ya. 0,22 ohm untuk lampu yang sudah saya servis atau baru diservis. Dan untuk lampu baru saya gunakan 0,47. Nanti akan kita pasang, saya jelaskan sedetail mungkin. Ini nanti masangnya di luar lur, tanpa harus bongkar lampu ya. Karena misal dipasang di dalam pun ruangannya nggak muat ya, karena ini ukurannya juga lumayan besar. Oke, jadi yang akan saya gunakan untuk lampu baru ini adalah yang ini lur, nah, yang 0,47, agar ampernya turun dan lampu tidak terlalu panas ya. Oh ya lur, sebelum kita eksekusi ke pemasangan, saya jelaskan dulu fungsi resistor ini lur. Jadi fungsinya ini sebagai penahan atau filter ya, atau bisa juga soft start ketika ada lonjakan-lonjakan tegangan dari kiprok yang mengakibatkan lampunya gampang mati ya. Jadi fungsinya ini menurunkan ampere atau menurunkan tegangan agar untuk lampu yang khususnya jenis ini tidak terlalu panas dan yang jelas lebih awet lur. Ini bisa dibeli di toko-toko elektronik, banyak sekali, namanya resistor kapur ya. Harganya cukup Rp1.000. Nanti akan kita pasang di jalur massa lur, atau jalur ground ya. Kita coba dulu untuk lampunya bagaimana nyalanya tanpa resistor lur. Ini untuk jarak dekatnya ya, kita khususkan jarak dekatnya. Nyalanya seperti ini. Lumayan sebenarnya nyalanya, cukup terang ya. Jadi secara teori untuk lampu ini ketika nanti kita pasang resistor tadi ya, resistor kapur, otomatis tingkat keterangannya sedikit berkurang. Tetapi menurut saya perbedaannya tidak terlalu terlihat ya, atau perbedaannya sedikit tanpa resistor dan setelah kita pasang resistor. Oke, langsung aja kita pasang lur di bagian massa ya. Ini untuk lampu kota dan lampu sen. Berarti ini massa di bagian kabel warna hitam di sini. Nanti akan kita seri, akan kita putus kabelnya, kemudian akan kita pasang resistor. Untuk pemasangan lebih bagus setelah soket ya lur, di sini ya. Jadi ini nanti ada di dalam batok lampunya. Yang penting nanti kita solasi agar tidak kena air. Oke, sangat mudah sekali. Bagaimana cara pasangnya? Langsung saja kita putus untuk jalur massanya, kabel hitam ya. Jadi ini meliputi semuanya lur, nggak hanya jarak dekat saja, tapi untuk jarak jauh dan juga lampu sen ataupun lampu kota. Jadi semuanya akan tertahan oleh resistor ini. Seperti ini masangnya lur, nanti akan kita solder, kemudian kita selongsong bakar ya. Sambil menunggu solder panas. Saya ulangi, untuk cara ini juga berlaku untuk lampu-lampu Daymaker yang lainnya lur. Jadi selain fungsinya sebagai tahanan atau filter, ini juga bisa digunakan atau bisa berfungsi sebagai fuse atau sikring ya, khususnya untuk lampu. Bila mana lampu Daymakernya konslet, ini otomatis juga akan putus lur. Ini akan ikut putus dan tidak akan memutuskan sikring utama. Cukup ini yang putus, otomatis lampu juga akan mati.
seperti ini. Untuk sambungan kita selongsong bakar yang hasilnya rapi ya. Kemudian untuk resistornya kita solasi. Ini untuk menghindari apabila nanti kena air, ini tidak akan masuk ke sambungan atau menghindari konsleting ya. Dan juga perlu diketahui lur, nanti setelah dites apabila resistor ini terlalu panas, untuk teman-teman bisa gunakan yang 0,22 atau nilainya diperkecil lagi lur. Jelas ya, seperti ini cara pasangnya. Langsung saja kita cek sound. Kita tes bagaimana hasilnya, apakah perbedaannya terlalu jauh dengan tanpa resistor. Saya rasa ini perbedaan tidak terlalu jauh, sangat tipis sekali, hampir tidak terlihat lur. Nyalanya masih terang ya. Kita coba jarak jauhnya. Oke, mantap. Untuk ampernya jelas turun lur. Ini jarak jauh saja hanya 3 ampere ya. Tadi 3 ampere, untuk jarak dekatnya 1,5 ampere. Otomatis turun sekitar 40%. Jadi lampu dijamin tidak panas. Insya Allah akan awet lur. Sudah saya buktikan sendiri kemarin di motor adik saya pasang ini. Alhamdulillah sudah beberapa minggu ini masih awet lur. Biasanya cuma bertahan semingguan, tapi sudah beberapa minggu saya lupa ya. Ini alhamdulillah awet dan nyalanya juga masih terang. Tapi apabila nyalanya kurang terang, untuk teman-teman bisa ganti nilainya yang lebih kecil lagi, 0,22 ohm atau 0,33 ohm lur. Nanti bisa disesuaikan. Untuk merek lampu kadang berbeda ya ampernya. Oke, langsung saja. Saya rasa sudah jelas ya untuk cara pemasangan dan komponen yang digunakan. Kita tes ampernya lur. Kita tes keluarnya berapa ampere konsumsinya ya. Kita langsung ke beban yang paling berat saja, jarak jauhnya. Bebannya berapa ampere. Oke, sambil kita pegang apakah panas. Sedikit hangat ya lur, wajar ya, sedikit hangat untuk resistornya. Lampunya masih terang, bisa kita lihat untuk ampernya naik turunnya hanya sedikit ya lur, tidak terlalu melonjak-lonjak. Ini hanya 2,80 lah naik turunnya ya, 2,8 ampere. Ini turunnya lumayan banyak, yang tadinya hampir 4 ampere ya, ini sekarang 2,78 ini tertulis, kurang lebih 2,8 ya. Jadi selain lampu awet, ini juga menghemat aki lur. Yang jelas konsumsinya wattnya lebih kecil jadinya. Selama kiproknya normal, insya Allah untuk lampunya akan awet. Dan kemungkinan apabila over ya kiproknya, resistornya yang akan putus atau terbakar lur. Oke ya, saya rasa jelas lur untuk kesempatan kali ini, konten kali ini. Semoga bermanfaat lur dan bisa membantu teman-teman agar tidak takut lagi ya beli lampu yang 300 ribuan. Oke lur, mungkin itu saja ya. Saya rasa sudah jelas. Untuk tanya-tanya nanti silahkan bisa tanya di komentar ataupun WA ada di deskripsi lur. Silahkan tanya-tanya, monggo, insya Allah fast respon lur. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian lur. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru atau yang menyinggung teman-teman semua. Oke, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.